cepet bikin teman-teman dikenal di TikTok. Itu caranya pakai live ya. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, kalau mau nge-live harus kontennya tetap jalan karena traffic penonton yang datang ke live-nya teman-teman itu berasal dari konten-konten yang teman-teman posting setiap hari. Nggak bisa teman-teman baru punya konten satu nge-live tuh pasti aku percaya penontonnya dikit. Dulu aku juga baru pertama kali mulai nge-live kan followers aku masih sedikit dan konten aku yang aku post juga masih sedikit kan. Nah itu konten aku sorry, live aku yang nonton juga masih 1-2 orang hilang, 1-2 orang hilang gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak sebanyak sekarang. Kenapa sekarang yang nonton makin banyak ya? Karena nih konten-konten aku aja udah banyak yang FYP ya. Terus udah gitu, aku ngonten setiap hari gitu ya teman-teman ya. Kalau konten berapa sehari itu satu aja yang penting teman-teman konsisten. Nggak usah muluk-muluk lah. Kalau teman-teman misalnya lagi bisa hari ini, kak aku bisa bikin 3 nih hari ini lagi ada waktunya. Mendingan 2-nya disimpan, teman-teman pakai untuk hari berikutnya gitu ya, diposting di hari berikutnya aja, itu buat stok kontennya teman-teman. Biar apa, biar pada saat teman-teman pasti ada satu hari teman-teman lagi nggak sempat banget bikin konten, nah postinglah konten itu yang udah teman-teman siapkan, udah di stok dari hari sebelumnya. Itu trik aku biar aku nggak pernah kecolongan kecolongan nggak ngonten sehari pun gitu ya. Jadi teman-teman, karena nih buat teman pemula ngonten di 30 hari pertama itu penting banget, nggak boleh skip, nggak boleh bolong-bolong ya, supaya teman-teman dapetin algoritmanya TikTok, trafficnya, penontonnya jelas nih, niche-nya udah jelas. Jadi TikTok itu merekomendasikan kontennya teman-teman sesuai target marketnya teman-teman gitu ya. Jadi harus konsisten, balik lagi ke situ ya teman-teman. Nggak bisa hari ini ngonten besok ngonten. Kalau udah misalnya followersnya banyak sih nggak apa-apa, nanti misal seminggu cuman misalnya 4 kali itu nggak masalah, udah ada bolong-bolong itu masih oke. Yang penting nanti dinaikin kualitasnya kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang ringan-ringan aja, kalau awal tuh kontennya ringan, yang penting teman-teman selalu muncul di sosial media. Nah, kalau udah dibantu live ini lebih cepat lagi naiknya nih teman-teman. Ya, karena followers live itu naiknya lumayan oke. Yang penting teman-teman tahu mengedukasinya ya. Cara nggak apa-apa pelan-pelan, dicatat dulu. Biasa kalau aku tuh pas awal aku nyatetin apa yang mau aku bahas, step by stepnya. Aku bahas poin-poin apa yang perlu aku jelasin di live, kemudian apa aja sih biasa step by stepnya gitu ya. Itu teman-teman ulang aja karena pasti nih ya, kalau temen kita ya aku pasti, masa aku ngebahas itu aja sih kak, ya karena yang nonton kita aja muter teman-teman, nanti ada yang baru masuk dia keluar lagi ganti lagi yang lain. Itu kenapa kita wajib ngomong terus kalau di live ya. Mau ada yang lagi nonton mau nggak ada yang nonton, itu emang tantangannya di situ sih sebenarnya, karena kan kita live pertama tuh sepi. Tantangannya ya teman-teman harus tetap ngoceh sekalipun teman-teman lihat di situ nggak ada yang nonton. Kan kelihatan tuh ya kalau di live tuh ada yang nonton berapa orang. Nah itu tantangan kita tuh ya. Kita kalau misalnya diem gitu ya, ntar tiba-tiba ada yang masuk satu, hai gitu ya, ayo mau tanya-tanya produk digital boleh gitu. Nah itu orang males yang kayak gitu. Jadi teman-teman, emang susah, ini nggak gampang memang ya. Teman-teman harus ngomong di saat nggak ada yang nonton sama sekali. Jadi gini, pada saat orang masuk ke live-nya teman-teman, teman-teman lagi di keadaan menjelaskan. Jadi orang enak, oh itu apa tuh kak gitu ya. Jadi ada yang mau ditanyain ada. Kalau teman-teman keadaannya diam, terus tiba-tiba dia masuk, terus teman-teman, ya ada yang mau ditanya kak, boleh tanya-tanya. Nah itu tuh orang males biasanya ya. Jadi mendingan teman-teman ngomong aja, durasi sejam aja tuh ya, emang capek banget. Tapi nanti kalau teman-teman udah ngerasain duitnya mah enak-enak aja ya, ngoceh juga ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau mau live itu nanti deh aku bahas habis ini ya. Jadi live itu berhubungan dengan konten, nggak bisa teman-teman nge-live itu tanpa konten ya. Nah balik lagi ke konten. Kalau tadi konten-kontennya itu akan ada edukasi ya, teman-teman bakalan bikin konten edukasi POV yang sesuai backgroundnya teman-teman. Kalau aku lebih banyak konten ibu rumah tangga yang apa namanya, yang mengedukasi ke sesama ibu rumah tangga lain yang mau ikutan bisnis produk digital gitu ya. Kak, aku pasti nih banyak pertanyaan. Kak, aku kan belum punya penghasilan. Ya, aku nggak bisa share dong penghasilan aku buat dilihat-lihat sama orang lain di konten aku. Nah, teman-teman fokus jangan ke situ ya. Karena kalau kontennya teman-teman banyak edukasi, orang peduli teman-teman itu mau punya penghasilan berapa, udah jualan atau belum. Kalau teman-teman ngajarin, banyak informasi, banyak sharing yang di-share di kontennya teman-teman, orang nggak mikirin teman-teman
udah punya penghasilan berapa tuh nggak ada, jarang, nggak pernah ada yang nanyain aku kak udah dapat penghasilan berapa, nggak ada. Kalau dirasa kontennya itu bermanfaat, ada nilai edukasinya, pasti dia mau ini nih apa namanya mau follow teman-teman kok. Justru konten aku nih yang banyak followers itu adalah konten aku yang nggak lagi jualan, lagi mengedukasi doang. Nih dari satu konten aja aku bisa dapetin 2000 followers teman-teman ya. Karena konten ini edukasi, ada tutorialnya, ada ngajarinnya ke orang lain dapat ilmu, orang lain ngerasa kebantu, kontennya bermanfaat, orang ngerasa wah ini konten akun ini suka nge-share-nya banyak manfaatnya nih, aku follow gitu ya. Jadi teman-teman, orang mau follow itu bukan karena teman-teman sudah pamer penghasilan, bukan. Justru konten aku yang kayak gitu-gitu udah aku kurangin juga ya. Malah lebih banyak edukasinya aja karena aku mau fokus ke value-nya. Kalau teman-teman boleh kalau udah punya penghasilan sesekali, kan kita juga mau pamer gitu ya, punya penghasilan bisa pecah telur misalnya, ya boleh sesekali dipamerin, tapi fokusnya bukan ke situ. Fokusnya adalah gimana caranya teman-teman itu meyakinkan calon target marketnya teman-teman, kalau teman-teman itu berkompeten di bidangnya, tahu semua informasi tentang produk digital. Jadi orang percaya mau beli produknya dari teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan dulu gak nih? Biar bukan aku aja yang ngomong, jadi kita dua arah. Yuk, yang mau tanya open mic aja teman-teman, silakan ditanyain dulu. Sampai di sini terkait penjelasan aku boleh ditanyain dulu. Yuk, kalau ada yang mau tanya boleh. Halo Kak, Ya, malam. Siapa nih? ingin bertanya. Ya, silakan. Kak, misalkan gini ya, kita ini kan kayak aku ini kan pemula ya. Ya. Terus di TikToknya itu sebelumnya kan ada video-video kita sebelumnya ya yang sudah pernah kita upload, tapi di luar produk digital. Nah, terus ini nih awalnya itu affiliate yang ya kan Kak. Oke. Terus kita ini sebelumnya udah pernah live nih Kak, tapi live PK-PK gitu aja ya kan Kak. Live apa? Sorry. Live-nya live PK-PK gitu aja. PK tuh apa? Nah, jadi apa ya bahasanya itu kayak perang koin gitu loh Kak. Perang koin. Aduh, aku nggak tahu Iya. lah gitu. Itu maksudnya berarti random aja gitu, ngebahasnya random. Nggak ada pembahasan, jadi itu dia live-nya itu cuma sekedar untuk live tentang koin gitu loh. Oh, oke. Ya, terus? Nah, ya terus udah gitu, misalkan kita kan baru pertama kali nginjak produk digital. Oke. Kalau misalkan nih kita pertama kali itu bagusnya lebih baik upload konten-konten dulu, terus kita pasarkan by WA gitu, atau kita langsung terjun ke live lagi gitu Kak? Oke. Sebenarnya minimal teman-teman punya konten tentang produk digital dulu. Misalnya targetnya kakak ke reseller nih, berarti kontennya harus ada edukasi tentang ke situ kan, supaya gini, karena si konten itu ngarahin kita, live kita itu ke sesuai target marketnya kita teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman belum konten tapi udah bisa punya fitur live dan nge-live, itu yang masuk ke teman-teman itu orangnya random. Mungkin bukan orang yang lagi butuhin informasi tentang produk digital. Jadi makanya itu kenapa dia suka keluar masuk, karena dia ngerasa nggak relate, nggak butuh informasi tersebut. Makanya aku bilang kenapa konten itu penting, karena itu dia ngebentuk pola algoritmanya kontennya teman-teman. Target marketnya teman-teman gitu. Sampai sini paham nggak Kak maksud aku? Paham. Ya, paham. jadi Berarti kita bikin upload dulu berarti ya Kak ya? ya, Upload dulu. bikin kalau misalnya sebelumnya kontennya random gitu ya, arahnya beda sama produk digital, berarti kakak bikin audiens baru nih, mulai ngonten baru tentang produk digital. Jadi nanti akunnya kebaca sama si TikTok, oh ini interestnya sudah mulai berbeda nih, arahnya ke situ. Berarti nanti diarahinnya ke penonton yang memang butuh informasi tentang produk digital, kayak gitu. Oh iya. Ya, Berarti Kak, gimana? lanjut. Berarti Kak, kalau misalkan kita mau sambil live itu interaksinya itu kira-kira jaraknya itu misalkan 2 mingguan itu nggak masalah kali ya Kak? Nggak apa-apa, seminggu juga sebenarnya oke aja sih kalau teman-teman udah bisa live. Tapi ya itu harus paling nggak di awal pasti nerimanya ya kayak gitu, penontonnya masih random, nanti masuk keluar itu kayak karena bukan karena mereka nggak mau nonton teman-teman, karena ya memang mereka nggak tertarik dan bukan informasi yang dibutuhin gitu, ngerti ya? Jadi belum target market yang sesuai kita harapkan yang nontonin live kita. Oke Kak. Gitu ya. Tapi kalau udah mau mulai live,
sih boleh-boleh aja, nggak masalah kok, dicoba aja teman-teman. Sambil berjalan konten, pokoknya konten itu penting, harus ngebarengin live ya. Nggak bisa teman-teman itu cuman nge-live doang tapi nggak konten. Penontonnya akan random ya. Seperti itu Oke Kak. ya. Ada lagi yang Ya, mau tanya teman-teman? lanjut, Kak. Berarti konten yang sebelumnya random itu nggak perlu dihapus ya Kak? Nggak perlu, nggak perlu. Misalkan Nggak usah baru dihapus juga nggak gitu. apa-apa. Oh alah ya gitu. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Tadi ada lagi yang mau nanya? Iya Kak, malam Kak. Iya, malam. Kak mau tanya, jadi ya pertama kali kita buat tuh yang aku tuh lupa Kak cara yang kita buat template pertama kali itu loh Kak. Template apa tuh? Itu buat e-booknya Kak. Buat ebook. Mau bikin Ya. ebook apa? Emang kakak mau bikin ebook tentang apa? Yang itu Kak, yang kan soal diet dan kesehatan itu loh Kak. Oh, kakak mau bikin ebook tentang kesehatan. Kalau Kan misal, gimana? kan kita mesti taruh di link dulu kan produk kita itu. Ya. Nanti kita baru Kalau sebenarnya gini ya teman-teman. Kalaupun teman-teman belum punya produk tapi udah mulai ngonten, itu malah bagus. Nggak apa-apa. Produk itu itu berjalan aja. Kalau misalnya kita niche-nya berbeda ya, teman-teman kan sebenarnya udah dapat produk dari aku nih. Terus teman-teman tapi punya niche yang berbeda, mau jual produk yang berbeda. Nah, produknya belum ada, ya nggak apa-apa. Teman-teman udah bisa mulai ngonten kok. Ngontennya ya sesuai fokus ke target market yang udah teman-teman lagi mau bikin produknya. Gitu. Kalaupun produknya belum jadi ya nggak masalah, itu kan bisa nyusul. Karena kan juga kita bikin produk belum tentu udah ada produknya dan langsung ngonten itu langsung ada yang beli, kan nggak juga. Karena kan kita butuh ngebentuk target market kita dulu nih dari konten-konten yang akan kita sering posting. Gitu sih sebenarnya. Kalau mau bikin ebook ya berarti kakak tonton dulu judulnya. Cari tahu judulnya apa, kemudian bikin outline ebooknya. Outline itu adalah daftar isi lah kurang lebih ya, apa yang mau dibahas, subjudulnya apa aja, poin-poinnya. Nah itu teman bisa cari pakai ChatGPT kalau untuk outline bukunya. Nah nanti isinya sesuai experience-nya teman-teman. Gitu, apa yang mau di-sharing dibagikan ya teman-teman, nanti lihat lagi poin apa yang bisa teman-teman bagikan. Kalau outline yang nggak bisa ya teman-teman hapus. Gitu, cari yang topiknya memang benar-benar bisa teman-teman sharing tentang informasi yang sudah teman-teman miliki, mau dipindah ke ebook gitu. Jadi kalau ebook itu sebenarnya rata-rata lebih ke ini sih, ke apa ke apa sih namanya, ke keahlian atau ke pengalaman teman-teman yang udah dicoba dan berhasil gitu ya, teman mau sharing ke orang lain dalam bentuk ebook gitu. Itu kalau ebook. Nah, dan dari ebook tuh kita jualnya kan Kak? Iya, kalau kakak misalnya bikin ebook ya berarti dia yang dijual fokusnya ke ebook. Nah, cuman aku lupa Kak caranya pas aku lihat Kakak punya TikTok lu kan. Aku lupa caranya gitu loh. Cara apa tuh? Buat cara ebooknya kita kan copy dulu ChatGPT apa gitu kan. Bikin ebook ya udah, nanti kakak ingetin aku lagi aja, chat aku. Kasih tahu kakak udah punya judulnya nggak belum? Kalau udah punya judulnya, udah. Oh ya udah, berarti chat aku aja. Japri aja. Nanti aku coba cariin, ngajarin kakak bikin outline-nya deh, ya. Ada lagi nggak teman-teman terkait ini ya? Tadi yang aku lagi bahas tuh apa sih? Konten. Ada yang mau ditanyain nggak? Mbak, saya mau tanya ini. Iya, boleh, silakan, Pak. Ini kan saya guru bahasa Inggris, minta saran ini, Mbak. Oke, boleh, Pak. Dan akun saya tuh baru followersnya 400-an, tapi kan saya bingung tuh nggak bisa taruh link kan. Saya udah punya akun link ID-nya. Iya. Itu kan harus daftar ini dulu ya. Bisa keranjang kuning tuh apa namanya? Oh, bisnis. Oke, bisnis. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman maksain ya mau langsung bisa, karena akunnya belum 1000 followers kan syarat utama jadi bisa nautin link di bio kan 1000 followers. Nah biasanya banyak nih teman-teman pemula yang nggak sabar, pokoknya harus bisa nautin link di bio. Gimana caranya? Akhirnya pindah kan akunnya ke bisnis supaya bisa ada fitur nautin link di bio. Nah tapi perlu diketahui ya teman-teman, nautin link di bio kalau teman-teman belum 1000 followers, nanti kayaknya sekitar sebulan atau 2 bulan deh itu link di bio-nya kan hilang otomatis, dicabut sama si TikToknya, karena itu trial doang teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap punya 1000 followers untuk bisa akhirnya nautin link di bio permanen. Jadi kalau teman-teman mau pindahin ke bisnis, kalaupun belum punya 1000 followers, bisa nautin link di bio itu sementara aja gitu, karena udah banyak kok yang diambil kayak gitu ya, nggak permanen. Pokoknya harus syarat utamanya ya 1000 followers mau nggak mau
harus nyari. Jadi kita harus pertama itu harus bikin konten dulu terkait dengan produk yang nanti jadi niche kita gitu ya. Misalkan saya guru Betul. nih, Ya. guru Ya. bahasa Inggris. Jadi kita Heeh. buat konten-konten aja tentang bahasa Inggris sementara sampai 1000 followers. Betul. Baru, Ya, eh, benar-benar kayak gitu. setelah itu baru buat produknya gitu ya, Mbak. Iya, itu lebih bagus. Cuman kan kadang teman-teman banyak yang nggak sabar gitu ya. Maunya cepet nautin link di bio, maunya cepet jualan padahal belum punya marketnya, belum punya pembelinya, tapi mau jualan ke siapa? Siapa yang mau beli kan gitu pertanyaannya. Ya cuman ya begitu nggak apa-apa teman-teman ya, kita kan berproses nih. Makanya aku bilang teman-teman misalnya sudah target awalnya nih, misal bangun akun dari nol banget, teman-teman target pertamanya kalau ngerasa bisa live nih ya, aku kasih triknya. Teman-teman fokus ke nyari 200 followers dulu. Udah 200 followers, udah bisa live, teman-teman live. Ini cepet banget naikin ke 1000. Beneran kalau teman-teman konsisten nge-live. Nah, tapi live ini tetap harus dibarengin sama konten. Live-nya harus mengedukasi. Orang juga males kalau teman-teman cuman live asal-asalan aja. Nggak ada edukasi, nggak ada informasi yang didapetin sama orang lain. Ya, itu baru targetnya teman-teman setelah live ke 1000. Itu akan lebih cepet naiknya. Gitu ya, caranya Mbak, gitu ya. minta saran, Mbak. Boleh Kak Minta Abdul. saran. Kalau pertama kali ini kan aku mau buat akun dari nol. Nah, Oke. itu nanti mau naikkan followers ke 1000 itu kira-kira gimana ya konten untuk live-nya gitu lah. Kira-kira bahas apa grammar kalau bahasa Inggris gitu atau bahas apa gitu ya. Oke. Kalau misalnya kakak nih mau ngajar bahasa Inggris, bisa cari misalnya tips belajar bahasa Inggris cepat, tips ngajarin anak. Targetnya kemana dulu nih? Ngajar anak bahasa Inggris atau edukasi bahasa Inggris untuk pemula, misalnya orang-orang yang umum gitu ya, yang lagi mau belajar bahasa Iya, Inggris. pemula, Mbak. Pemula berarti Pemula umum untuk ya, umum. nggak ada umur tertentu ya. Iya, Ya, betul. berarti bisa seputar itu, tips belajar cepat bahasa Inggris. Itu bisa. Atau cara apa namanya? Perbedaan apa sih namanya? Pasten gitu lah ya. Pokoknya ya ada hubungannya edukasi tentang bahasa Inggris gitu. Nah, teman-teman kakak bisa juga edukasi tentang itu. Gitu, apapun informasi tentang bahasa Inggris ya boleh di-sharing. Pokoknya teman-teman jangan pelit ilmu ya. Bikin konten itu nanti kalau aku jelasin semua di konten, aku nggak ada lagi yang mau beli produk aku karena udah dapet ilmunya. Justru karena teman-teman sharing banyak informasi, orang mau follow, orang percaya mau beli produknya dari teman-teman karena teman-teman dianggap kompeten. Sekali lagi baliknya ke situ ya. Kalau teman-teman kontennya pelit ilmu, nggak mau sharing karena ngerasa nanti kalau aku udah kasih tahu semua di konten, ya mereka nggak butuh produk aku lagi. Nah, enggak juga teman-teman, mereka akan lebih yakin kalau teman-teman itu emang ahli di bidangnya. Seperti itu. Nanti baru udah punya 200 mulailah nge-live kalau dirasa mampu nge-live. Kalau enggak ya tetap harus kontennya itu fokus ke edukasi dulu karena kita nyari 1000 followers gitu. Karena jualan itu teman-teman bisa banget kok jualan nggak pakai live, itu bisa, tapi ya itu harus sabar ya, karena orang itu mau beli di kita karena kita punya branding yang kuat, udah sering konten, udah banyak followersnya. Makanya aku bilang kalau mau cepet ya pakai live, karena live itu ininya apa sih namanya, trafficnya tuh gede banget ya, naikin followers, ngebangun brandingnya teman-teman itu akan lebih oke lagi kalau dibantu pakai live. Tapi itu opsional ya, kalau teman-teman ngerasa ya aku yang nggak mampu nge-live, aku nggak bakalan ketinggalan kok dong gitu ya, misalnya teman-teman berpikir kayak gitu, ya enggak, bisa juga, tapi harus lebih sabar aja dibanding teman-teman yang mau berusaha belajar live, karena itu sejujurnya emang naikinnya cepat. Kenapa teman-teman melihat tuh afiliator pemula banyak yang udah ngonten terus dia dibantu pakai live, yaitu karena dia mau naikin brandingannya dia lebih cepat lagi gitu. Nah, dapetnya dari live ini teman-teman gitu ya. Sampai di sini ada lagi? Berarti Ya, saya Bu Ya boleh. dari Alma Labuan Bajo. Oke. Terima kasih banyak Bu. Saya juga baru bergabung dan dianggap pemula lah karena baru. Oke. Jadi memang Bu terus terang. Ya. Memang kalau kita live, saya juga live itu sekarang saya sudah 13.000 Oke. follower. Terus ini ke persoalan ini, untuk di link ini cara memasukkan produk yang kita yang kita beli tadi maksudnya. Mungkin bisa Ibu beri edukasi gimana step demi stepnya itu memasukkan produk-produk tadi di dalam link itu, sehingga hasilnya nanti untuk itulah yang kita mau live kan Bu, begitu. Oh gitu ya. Gini, kalau sebenarnya untuk Ya. tutorial masukin produk aku udah bikin tutorialnya. Kakak udah dapat videonya belum?
Belum, Pak. Kan Oh, baru belum. masuk ini Oh, oke. ke Berarti tahap nanti kesulitan ini. setelah live ini, karena aku kebetulan hari ini lagi nggak bahas ke situ, jadi buat masukin produk itu kan basic Oke. ya. Aku kasih video tutornya aja. Oke, Ya, siap. jadi apa Saya yang nggak ada tunggu, Bu. tutornya baru aku jelasin. Iya, nanti kakak chat lagi aja ya. Oke, terima kasih. Yo. Sama-sama. Ada lagi teman-teman?